Ya malam teman-teman semuanya. Jadi ceritanya kami berempat ini tuh sedang makan di rumah makan. Dan tanpa sengaja tuh kita ketemu sama dosen UPM sekaligus penulis buku yang akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan. Nah, buku apa tuh? Pasti penasaran kan? Nah, ini bukunya nih, Jejak Langkah Brooklyn Indonesia oleh Muhammad Gundarto. Ini beliau yang menjadi penulisnya. Nah, mungkin kita bisa bincang-bincang sedikit ya Pak terkait buku ini. Mungkin aku penasaran, buku ini tuh prosesnya pembuatannya tuh gimana ya Pak? Maksudnya ada cerita apa tuh di balik buku ini? Ya, saya kebetulan kan hobi menulis ya. Sejak SMA dulu nulis tentang buku harian, gitu, kisah perjalanan, kemudian cerpen ya kecil-kecilan, terus artikel saya tulis, terus di era chatting saya hobi nulis tentang segala hal, saya posting di media sosial. Dulu ada chatting LRC, ada Friendster, ada Facebook. Keren. Oke. Media sosial. Nah, mungkin 5 atau 10 tahun terakhir kan WA ya. Iya. Nah, WA ini kan dengan adanya grup itu kesempatan kita membangun ekspresi, mengeluarkan ide dengan tulisan-tulisan. Nah, walaupun saya dosen pertanian ya, tapi karena penulis itu kan kadang-kadang pengen idenya macam-macam. Iya. Topiknya kan kadang lingkungan, kadang kehidupan, kadang cinta, kadang puisi. Kenapa saya nggak boleh untuk berekspresi gitu kan? Nah, artinya ya saya nulis gitu. Pokoknya nulis, lempar itu 10 tahun lebih. 10 tahun lebih tidak pernah diarsip. Jadi nulisnya itu nggak pernah ada di komputer. Lempar gitu. Terus akhirnya baru 2 tahun ini terpikir kenapa nggak buku itu dijadiin buku gitu ya. Nah, saya terus ketemu sama seorang penerbit Geomedia di Solo. Dia siap itu ngumpulin tulisan-tulisan saya yang tercecer tuh, ayo Pak kita susun bareng-bareng. Akhirnya Pak ini ada di 3 draft buku. Dari 3 draft buku jadilah yang kedua ini. Yang Brooklyn Indonesia itu yang kedua. Jadi kalau yang pertama itu lebih cerita lepas, kalau ini sudah topik yang mengerucut. Tapi gayanya nggak berubah. Jadi gaya tulisan saya itu 1 judul 2 halaman. Sekali baca selesai, besok kalau mau baca lagi, jadi orang nggak akan gantung. Jadi gayanya begitu. Nah, tapi semua tentang Brooklyn. Nah, di sini ceritanya kan saya jadi tim teknis Brooklyn sejak 2012. Banyak pengalaman kan, dari mulai sejak menyusunnya sampai awal-awal perintisannya di seluruh Indonesia itu ya. Dari mulai Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan ya Indonesia Timur saya baru sampai Lombok ya. Itu dengan karakter masyarakat yang berbeda-beda itu luar biasa. Jadi ada kultur masyarakat lokal, ada transmigran, ada masyarakat kota, pedesaan, pesisir dalam aksi lingkungan. Jadi problem itu kan lebih kepada apresiasi pemerintah pada kelompok masyarakat yang melakukan aksi pengendalian perubahan iklim. Bahasa gampangnya ya aksi lingkungan lah gitu. Nah, itu kita upayakan ke situ. Nah, ini sambil pesanan kita datang ke situ. Terus ya, lanjut. Oke, kira-kira dari buku ini tuh Bapak pernah kerjasama dengan siapa aja ya Pak? Hah? Kerjasama. Kalau ini aku bukan kerjasama ya, istilahnya mungkin gini loh. Kalau kita berpikir membuat buku dengan biaya sendiri, itu kayaknya kapan jadinya, mikir budget tak aja uang dari mana. Terus saya terpikir, kenapa buku nggak dibuat ada sponsornya, nggak ada pendukung. Toh ini kan segmennya untuk dibaca seluruh Indonesia kan. Nah, makanya terus karena kita menjalin pertemanan dengan banyak orang, dan ini jarang dilakukan. Orang kebanyakan kan kenal, pengen sesuatu, setelah itu pergi gitu. Kalau saya malah senangnya guyonan dengan segala lapisan masyarakat. Itu bagian dari investasi silaturahmi yang mungkin suatu saat kepake. Iya, jangka panjang. Ya, salah satunya jadi sponsor buku ini.
Nah, jadilah sponsor ini dukungan dari teman-teman. Ada dari ini mungkin misalnya dari Pertamina, ada dari apa ya gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (GAPI), ada dari PT Bukit Asam Tbk misalnya. Itu surprise ya, itu karena hubungan lama aja, kolega yang mungkin sudah bertahun-tahun. Kebetulan saya membuat buku ini memang untuk segmennya masyarakat dan mereka ada program katakanlah CSR, ya sudah ini jadi mereka ikut berkontribusi. Luar biasa ya, Ya. jadi melalui relasi ini tuh bisa membantu Bapak untuk semakin menyukseskan penerbitan buku ini. Bahkan ada yang lebih spesial juga, itu ada presiden direktur dari PT Adaro Indonesia, tambang batubara besar nasional ya di Kalimantan itu. Ya, karena mungkin ikatan sama-sama alumni UPN Jogja ya. Terus, Mas saya beli 5 juta, artinya 50 buku, tolong saya diberi 2 buku, tapi kemarin saya kirim 4, sisanya silahkan dibagikan kepada yang membutuhkan. Ini bagian saya berkomitmen ingin mendukung kegiatan ini. Itu luar biasa. Luar biasa. Di Jakarta ada Pak Agung yang kepala Bantar Gebang itu, Pak saya beli 15, silakan dibagi untuk masyarakat Provinsi Jakarta. Di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, Bu Lady langsung beli 17. Ini untuk itu dari Universitas Luwuk Muhammadiyah Luwuk. Ini Pak untuk lokasi-lokasi konkret. Jadi banyak yang belinya itu gitu. Jadi kadang 4, ada yang 5, ada Borong ya. ya, ada juga dari ketua alumni Kaperta Pertanian itu Pak Bambang, kalau nggak salah beli 2 juta, artinya 20 buku dibagikan juga untuk para alumni dan pengurus Kaperta. Ada juga yang persorangan satu-satu, makanya saya nyetak ini pertama 400, terus nyetak lagi 200, itu ya misinya bukan misi dagang lagi, dagang ya dagang ada karena ada pembuatan, ada mungkin keuntungan untuk subsidi silang ya, tapi banyak juga yang saya bagikan kepada banyak orang. Sesuai ya, utama ya. Ya tidak hanya mahasiswa, kadang masyarakat Proklim, kadang ketemu siapapun, ada dosen, ada macam-macam, silahkan. Dari buku ini kan pasti tadi menurut cerita Bapak tuh sudah banyak tuh tadi sebagai mana di berbagai lapisan masyarakat. Nah, untuk testimoni atau mungkin review dari mereka tuh apa ya Pak? Nah, ini testimoni, jadi kalau ini dari buka blog. Jadi untuk testimoni itu juga dari para pakar-pakar, ada profesor, ada pimpinan lembaga. Ini bisa dilihat di bagian pertama. Ini pertama kan dari Bu Dirjen, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, karena memang program ini kan programnya KLHK ya. Iya. Bu Dirjen, kemudian berisi sponsor-sponsor ini, ya, berisi sponsor-sponsor. Baru kemudian ada testimoni. Nah, maaf. Jadi ada testimoni ini dari misalnya ini dari Ketua HITI. Misalnya ada Direktur Konservasi Tanah dan Air. Jadi banyak kolega-kolega yang berteman itu karena ini kegiatan lingkungan, ada beberapa prof dan sebagainya. Mereka support memberikan testimoni. Jadi ini bagian dari kekuatan buku ini, bahwa buku ini juga didukung oleh para pakar maupun para petinggi-petinggi dari berbagai perusahaan dan instansi. Mungkin Bapak bisa bacain salah satu nih Pak. Aduh. Yang paling berkesan dari Ya bukan paling berkesan ya, mungkin ada juga ini sambutan dekan dari kampus juga ya. Terus ada beberapa, jadi misalnya apa ya, misalnya ada juga ini Mas dari Bu ini misalnya Bu Prof Siti Yuro. Prof Siti Yuro ini adalah Dewan Pengarah di Proklim. Beliau juga tokoh pakar politik nasional, sering nongol di TV ya. Beliau memberikan testimoni. Ini Mas Agus Gunawan, sekarang Direktur Transformasi Hijau di IKN, yang waktu itu undang saya ke IKN juga. Ini juga sama-sama pejuang Proklim awalnya. Jadi ketika saya menulis ini ada beberapa koreksi terkait sejarah, karena beliau kan lebih paham. Iya, Pak. Sebelum saya masuk kan, oh dulu sejarahnya gini. Wah ini mungkin bagian dari itu. Ditambah ini daftar isinya ya, jadi teman-teman bisa lihat
ada kata pengantar daftar isi. Jadi tipikal saya ya satu judul ini mungkin 2 halaman karena ini ada kaitan dengan sejarah, ada kaitan dengan proses bagaimana pembinaan Proklim di Indonesia yang dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, ada keterlibatan perusahaan, ada perguruan tinggi, ada dinamika masyarakat juga. Misalnya masyarakat tuh kalau ikut Proklim nanti saya dapat apa ya, setelah ikut Proklim selanjutnya bagaimana ya. Nah, dialog-dialog itu sengaja saya ungkap di buku ini, dan buku ini bukan bertabrakan dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah akan memberikan bagaimana tools cara daftarnya, prosedurnya. Saya adalah dinamikanya, dinamika sosial di forum-forum itu isinya apa, saya ungkap di sini. Dan ini dicetak, dibentuk edisi Lux, ukurannya pun ukuran novel gitu. Oh iya, nyaman Nah, ya Pak? sempat ada yang menanyakan, Pak, sekarang kan era digital, kenapa nggak PDF? Ternyata setelah kita 10 tahun ada PDF itu, orang nggak nyaman baca dengan file. Iya Pak. Begitu dapat, begitu mudah buang dan melupakan kan. Nah, ternyata dengan buka gini, ya misalnya ini loh, misalnya tentang kemunculan balai, ini kan hanya sedikit nih. Jadi orang pun yang sibuk bisa baca satu judul, habis itu tutup gitu kan. Ini ada pembatas ya. Ini ada pembatas. Oh ya sampai sini ya. Misalnya ini loh, ini contohnya yang saya omongkan. Ikut Proklim dapat apa? Nah, gitu. Hanya selesai di situ, batasi dulu, baca besok lagi. Mahasiswa juga sama, dan ini saya di kampus juga kemarin syukuran ya, pas launching makan bareng dengan para mahasiswa dan dosen di kampus untuk buku ini. Memang banyak orang, mungkin para dosen itu membuat buku, tapi buku ini saya anggap cukup spesial karena buku ini bukan sekedar membuat, ini adalah buku yang dibutuhkan. Jadi dari 400 cetak pertama itu sudah terjual sebelum cetakan jadi itu kira-kira sudah 250. Luar biasa, jumlah yang cukup banyak Iya. ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena pertemanan. Nggak mungkin orang nggak kenal, nggak ada ikatan batin selama ini. Biasanya gini loh, karena saya hobi menulis, saya sebar ke grup-grup Indonesia. Akhirnya kan mereka seperti mendapat pencerahan. Jika ketika ini saya buat buku nih, oh mereka langsung mendaftar. Momen kedua adalah saat kemarin ada apresiasi, itu kan pas banget dengan pas mereka butuhkan. Ya, saya akhirnya gini, sekarang di tempat saya kan masih sekitar 170-an. Ini bagian kalau saya touring, ketemu orang atau orang bertamu nih, orang beli 1-2 ya saya layani gitu. Jadi sudah nggak nyari lagi harus ini selesai habis gitu. Karena sponsor pun sudah mengcover, dukungan teman-teman itu sudah mengcover. Dan bahkan saya gara-gara ini jadi pengen membuat buku lagi. Apa sih gitu. Problem ini pun kalau mau diperdalam lagi ada. Kemarin 2 ya Pak? kemarin kritikus Proklim dan dari dosen itu bilang gini, Pak Kun ini kok nulisnya nanggung nggak sampai selesai? Ya memang sengaja. Jadi mungkin ada nih topik khusus tentang CSR, pemberdayaan masyarakat. Jadi nanti khusus satu buku CSR pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan Proklim. Full. Itu kan perusahaan biasanya juga terkait. Yang ini sudah dirancang adalah buku tentang karakter. Jadi sekarang kan Gen Z ini dengan segala dinamikanya butuh sentuhan-sentuhan bagaimana soalnya gitu. Nah itu juga perlu, tapi ini masih mungkin 20-30% harus. Prosesnya masih panjang ya? Ya moga-moga tahun ini juga. Itu Mbak Livi. Dari penonton mungkin juga nggak sabar kali ya buku karya Pak Kun, karena mungkin bukunya kan udah 2 terbit nih, mungkin satu lagi nih yang target. Kalau ngomong soal buku Proklim ini, dari banyak bab yang sudah Bapak susun, part mana sih yang paling Bapak suka yang sekiranya itu berkesan banget di Bapak? Yang berkesan mungkin di awal dan akhir. Di awal adalah proses ibaratnya itu kayak from zero to hero. Jadi awal-awal saya menjadi tim teknis gitu ya, dari karena kemampuan public speaking, memimpin di situ dengan karyanya akhirnya malah tahu jadi tim teknis. Terus yang kedua adalah yang kekinian, ini ada 2 topik yang saya masukkan itu adalah satu
terkait kemandirian Proplim, bahwa lokasi Proplim itu harusnya yang mandiri ekonomi. Yang kedua, keluhan di lingkungan hampir sama dengan di pertanian. Ternyata generasi seperti Anda itu masih jarang. Nah, jadi ada dorongan bagaimana agar generasi muda itu lebih peduli pada aksi lingkungan. Karena kebanyakan di kegiatan lingkungan pertanian rata-rata 50 ke atas. Dimana anak-anak, dan kita sudah membuktikan paling enggak ada 2 event yang membuat saya patut untuk ke situ. Satu adalah ketika masa UPN tahun kemarin praktikum pengenalan pertanian profesional itu 500 orang di lokasi Proplim, ternyata mereka luar biasa tanam sayur bersama petani. Yang kedua, saya terinspirasi anak-anak studi banding, anak-anak SMA dari Belanda studi banding di Jakarta, padahal hanya nanam kangkung. Kangkung itu bagi kita kan level Hal biasa, paling gampang gitu ya. Itu ternyata tertarik. Oh, kangkung itu nanam satu-satu, metik kangkung itu bagi anak sekarang yang biasa tergantung HP, ya toh. Oh, mereka memetik, nanam, pengalaman yang luar biasa. Berarti dari buku ini Pak, mungkin Bapak punya harapan nih kepada para pembaca dari berbagai lapisan masyarakat. Mungkin bisa Bapak sampaikan. Satu adalah yang sudah menerima ya selamat membaca. Kalau masih ada kurang, saya siap dikritik kurangnya apa kan itu. Yang kedua, lokasi Proplim kan banyak. Jadi itu sudah ada ribuan, ada 4, mungkin 2.000, 3.000. Buku ini hanya 600, artinya belum bisa mengcover semuanya. Paling tidak ini bisa jadi, oh ya, yang kemarin beli individu itu kata mereka ini, Pak, ini buat pegangan saya dalam pembinaan Proplim, buat pegangan saya di lokasi Proplim ketika saya ingin meneruskan langkah dari Proplim level ke berikutnya. Ya, bahkan bagi ada profesor juga ada yang beli 4, beli 3. Ternyata lokasi Proplim itu juga menarik bagi para profesor-profesor itu kok. Wah, ini bisa nih lokasi Proplim jadi tempat penelitian saya dari dana mana. Di Semarang saya bertemu dengan profesor Undip, UNES, UIN, itu bersemangat. Jadi respon itu macam-macam. Ada di Jakarta itu perusahaan, perguruan tinggi, ada juga perguruan tinggi, ada juga masyarakatnya. Jadi kalau Anda masuk ke lokasi Proplim, nanti suatu saat misalnya Mbak Livi ke sana, atau serunya mak-mak kalau sudah berseragam, ya, mereka ngajak foto bersama terus masak. Pak, Bapak, kami udah masak, tolong dicicipi. Dan mereka itu nggak ada rupiahnya, tapi mereka didatangi itu luar biasa. Makasih Pak, datang ke tempat kami ada foto Pak. Wah, masakannya enak apa itu, ternyata hanya cuma cukup ngobrol sedikit gosip. Itu ternyata itu sudah merupakan penghargaan untuk mereka yang luar biasa. Dan ya semoga buku ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk mendukung pergerakan pelestarian lingkungan di Indonesia khususnya. Oke, luar biasa teman-teman. Buku ini berangkat dari tulisan-tulisannya Pak Kun yang bercecer di berbagai macam sosial media di zaman dahulu, dan pada akhirnya dikumpulkan dan didukung oleh berbagai macam pihak sehingga bisa terbit buku ini. Dan seperti yang tadi Pak Kun bilang, harapan beliau buku ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, mungkin kalau dari kami cukup ya Pak, tapi harapan salah satunya nih Pak dari kami, nggak sabar nih selanjutnya, mungkin Proplim volume part 2 ya, atau mungkin buku yang satunya Gen Z itu nggak sabar, karena kan saya juga termasuk Gen Z nih, kayak penasaran gimana sih pendapat POV orang tua atau POV Pak Kun deh terhadap kami yang Gen Z dengan berbagai macam dinamika Gen Z, mulai dari magernya, mulai dari banyak deh. Kalau kalian nggak sabar, tungguin aja dan doain semoga cepat, paling tidak akhir tahun inilah ya. Sebenarnya kalau kita niat sebulan jadi, tapi nunggu mood itu jadi menulis tuh nggak segampang itu ya. Ini sekitar sebulan loh saya ngebutnya. Luar biasa. Di samping mengumpulkan yang tergagal tadi, ditambah sebulan nata-nata itu, dan saya didukung oleh penyusun yang bagus kan, editor, desain cover dan sebagainya, saya sudah tinggal bersih. Maka semoga nanti berikutnya juga memberi manfaat untuk semuanya. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Dadah.